Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya lagi gabut banget ya. Saya tuh nggak tahu dah nih harus mau kemana gitu. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan tektok ke salah satu bukit yang ada di Lombok Timur. Dan ini udah mau jam 12 gitu ya. Ini bisa kalian lihat sendiri dah, ini panas banget di Lombok Timur. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yuklah kita jalan aja. Soalnya gabut saya di rumah ini. Dan ini saya itu perginya sendirian ya, dan sebenarnya nggak ada rencana mau pergi ke bukit juga sih. Tapi ya udahlah, daripada gabut kan gitu di rumah. Ini itu saya perginya di hari Kamis ya, dan jujur saja ini baru pertama kalinya saya pergi ke gunung itu sendirian di hari biasa gitu, nggak di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Kalau di hari Sabtu ataupun Minggu ya ada lah ya nanti pendaki lain yang kita temui di jalanan ya gitu. Tapi ini nggak tahu sih, nanti semoga aja ada gitu, nggak tahu juga, nanti dah kita lihat ya. Adapun tujuan saya hari ini tuh saya mau perginya ke Bukit Paljepang yang ada di Desa Sapit. Bukit Paljepang ini sendiri bisa dibilang nggak terlalu familiar ya di kalangan pendaki yang sekarang-sekarang ini, karena sebenarnya yang dikejar oleh kebanyakan pendaki sekarang ini adalah bukit-bukit yang masuk dalam jajaran Seven Summit Sembalun. Sedangkan Bukit Paljepang, Bukit Nanggi, Bukit Dandaun dan yang lainnya ada beberapa itu yang nggak masuk gitu ke dalam Seven Summit Sembalun. Sehingga bisa dibilang bukit-bukit yang nggak masuk dalam jajaran Seven Summit ini agak jarang gitu dikunjungi, berbeda dengan yang masuk dalam Seven Summit. Padahal ya kalau menurut saya keindahan dari bukit-bukit yang walaupun dia nggak masuk Seven Summit ini nggak kalah cantiknya gitu dengan bukit-bukit yang lainnya. Kalau saya pribadi sih saya nggak memandang dia masuk Seven Summit atau enggak sih. Kemana aja kaki saya mau melangkah gitu, saya datang dah ke sana gitu. Ya karena kan beda pendaki, beda juga tujuannya ya. Ada yang menargetkan dirinya untuk menyelesaikan Seven Summit, ada yang tujuannya untuk view, ada yang tujuannya untuk menikmati alam, ada juga yang tujuannya ngonten gitu kan. Salah satunya saya sih gitu. Dan ini sekarang saya udah sampai nih di parkirannya, ternyata cuman saya dong ini yang parkir, itu parkiran barunya sekarang. Kalau dulu itu parkirannya di atas sini. Oh, dia udah jadi ini sawah. Kalau di sini dulu di sini parkirannya. Dan ternyata ini parkiran yang dulu itu ternyata udah jadi sawah sekarang, makanya parkirannya itu dipindah ke bawah sana. Kalau dulu di sini itu banyak sekali pedagang juga sih. Untuk tiket masuknya tadi itu saya bayarnya Rp15.000 ya, dan itu udah termasuk uang parkirnya. Mungkin karena ini saya itu melakukan tektok ya, makanya bayarnya 15.000. Karena dulu pas saya melakukan camping itu saya bayarnya itu 50.000 gitu per 2 orangnya satu motor. Dan ini dia dah nih jalanannya, langsung dah dia jalanannya menanjak kayak gini tuh. Dan ini jalanan yang menanjak yang pakai semen kayak ini tuh panjang banget teman-teman. Jadi siapkan dah tenaga kalian tuh yang banyak-banyak. Sebenarnya ini akses menuju sawah-sawah warga ya. Jadi jalanan semen ini disediakan untuk ya para petani gitu. Dan ini nanti kalau udah habis jalanan semen ini kita itu akan masuk hutan gitu. Noh kan ini saya udah sampai aja nih di perbatasannya ini hutan yang menuju ke bukitnya ini. Ini ada tulisannya selamat datang di Bukit Paljepang. Dan ayo udah kita masuk ke hutannya biar cepet juga sih saya sampai ke puncaknya. Soalnya ini saya targetnya itu sampai bawahnya nanti itu sebelum maghrib ya. Karena kalau udah malam itu saya nggak lihat jalanan, karena ya kan mata saya minus gitu. Takutnya nanti kenapa-napa di jalan gitu. Trek dari Bukit Paljepang ini 90% itu hutan ya. Jadi yang kalian lewati itu kebanyakan hutan gitu. Dan jujur kalau menurut saya pribadi ya perjalanan kita di Bukit Paljepang ini agak membosankan ya. Karena ya hutan terus gitu yang kita lewatin. Kita itu nggak bisa melihat pemandangan yang ada di sekeliling kita gitu. Nggak kayak Bukit Cempana misalkan gitu. Karena ya kalau misalkan jalurnya itu terbuka, otomatis pemandangan yang bisa kita nikmati juga semakin banyak gitu kan. Dan trek dari Bukit Paljepang ini dari awal kita masuk itu dia langsung menanjak gitu. Tapi ya tanjakannya nggak terlalu terjal juga sih. Dia itu nanjaknya slow-slow gitulah. Tapi ya walaupun slow-slow tetap aja sih nanjak. Dan ini di jalur itu kalian bisa lihat sendiri ya banyak sekali akar-akar pepohonan gitu. Karena ya memang ini kan kebanyakan hutan gitu yang kita lewati. Setelah berjalan selama beberapa menit, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di pos 1-nya. Sesampai saya di pos 1 ternyata banyak sekali sampah dong.
Sebenarnya tadi saya juga nggak dikasih kantong plastik sih sama yang tempat saya parkir motor tuh, nggak tahu juga sih. Biasanya kalau naik bukit itu dikasih gitu kantong plastik untuk menampung dari sampah-sampah kita gitu kan. Ayo dah kita lanjut dah ke pos 2, abaikan sajalah sampah-sampah itu. Dari pos 1 ini menuju pos 2 itu agak jauh ya jaraknya, dan ini jalanannya seperti bisa kalian lihat sendiri ya, agak menanjak-nanjak gitu. Tapi nggak terlalu menanjak sih, ada juga sih jalanan-jalanan landai gitu, ada bonus-bonusnya lah gitu sedikit. Ini itu saya nggak terlalu banyak istirahat ya, karena ini saya sendirian, lumayan takut saya coba di tengah hutan ini sendirian gitu. Nggak ada tanda-tanda orang saya lihatnya gitu, karena ya tadi itu cuman saya yang parkir di parkiran itu. Tapi ya udahlah, bismillah sajalah, semoga nggak terjadi apa-apa gitu kan. Sebenarnya tadi saya bawa tripod juga sih, tapi saya tinggalin gitu di parkiran, takutnya nggak guna sih nanti tripodnya. Karena ya ngerepotin juga sih, masa saya tenteng lagi tripodnya. Ya udahlah, jadinya kayak gini dah sudah videonya, kalian nikmati sajalah perjalanannya. Anggap dah kalian itu lagi ikut trekking gitu sama saya, karena ini ya jalanan-jalanannya aja gitu yang saya videokan. Nah ini saya ada ketemu sama pohon yang tumbang gitu, ini pohonnya besar banget weh. Memang di jalur pendakian Bukit Paljepang ini banyak sekali ya kita temui itu pohon-pohon tumbang, dan pohon-pohonnya itu besar-besar banget. Terus di tengah hutan ini tadi itu ada keterangannya nggak boleh menebang pohon gitu. Tapi ya nggak mungkin juga saya tebang pohon ya kan, saya nggak bawa parang, cuman bawa diri sendiri aja ini, sama bawa keberanian sedikit gitu kan. Dan ini di tengah hutan sepi banget teman-teman, cuman ada suara hewan-hewan gitu udah saya dengernya, sama suara napas saya yang ngos-ngosan gitu kan. Tapi ya udahlah, walaupun ngos-ngosan lanjut dah biar cepat sampai puncak, dan saya pun cepat sampai bawah nanti gitu kan. Karena kalau kenapa-napa ini nggak ada yang liatin saya juga. Ini pos 2-nya itu masih agak jauh ya teman-teman, jadi saya istirahat dulu dah sebentar ini sebelum saya melanjutkan perjalanan menuju pos 2-nya. Jadi di Bukit Paljepang ini ada 3 pos ya, ada pos 1, pos 2, sama pos 3. Gak lama setelah saya istirahat ternyata udah sampai aja saya nih di pos 2-nya. Nah ini dah pos 2-nya ada tulisannya ini. Gak tahu saya tulisannya itu agak buram-buram gitu. Tulisan. Coba dah kalian baca sendiri dah ini tulisannya apa katanya ini. Pokoknya itu dah. Dan setelah kita melewati pos 2 ini, tanjakannya itu lebih ekstrim lagi. Ini tanjakannya itu lebih melelahkan lagi. Kalau dulu di pos 2 ini nama tanjakannya itu tanjakan jeritan hati ya, karena ya gitu, hati kita menjerit-jerit gitu ngelihat tanjakannya. Dan ini saya itu udah mulai keluar hutan. Kalau udah mau keluar hutan ini sebentar lagi kita itu udah mau sampai pos 3. Tapi ini tanjakan yang di sini itu dia ngeghosting gitu loh. Kelihatannya mau sampai tapi nggak sampai-sampai gitu, kayak kalian yang lagi ngeghosting gebetan kalian dah gitu, dah dia ini tanjakannya. Dia itu tanjakannya itu jikjak gitu, jadi ya gitu kayak ngeghosting aja, kita kirain udah mau sampai ternyata belok lagi, udah mau sampai belok lagi gitu dah modelnya ini tanjakannya itu. Noh kan ini bisa kalian lihat sendiri dah, ini udah mulai turun kabut, dan cuman kabut aja sih saya lihatnya. Nggak ada tanda-tanda yang cerah gitu, cuman ada putih-putih aja saya lihatnya. Ya mudahan aja nggak hujan lah ya, soalnya tadi saya lupa bawa jas hujan. Ya buru-buru juga tadi berangkatnya. Setelah begitu lama di ghosting sama tanjakan yang tadi itu, akhirnya sekarang saya sampai dah nih di pos 3-nya. Ini dia dah nih pos 3-nya. Noh kan kalau ini itu tulisannya itu agak jelas ya, saya bisa sih bacanya kalau ini. Ini tulisannya itu Cemara Tunggal, karena cuma satu gitu cemaranya, dan dia itu agak besar. Kalau kalian udah sampai di Cemara Tunggal ini, tandanya camping ground-nya itu udah mulai deket dah nih. Ayo dah kita lanjut dah. Sebenarnya dulu di setiap pos itu ada juga bangku-bangku tempat kita istirahat gitu, tapi tadi itu saya lihatnya udah nggak ada ya.
kayaknya kurang dikelola gitu. Terus udah gitu sampahnya ya bisa kalian lihat sendiri, banyak banget gitu sampahnya. Kalau dulu enggak sih dia kayak gitu. Dan ini saya mau istirahat dulu sebentar. Ini saya istirahatnya itu berdiri aja biar langsung aja dah nanti tinggal jalan gitu. Setelah istirahat selama beberapa detik, saya pun melanjutkan dah perjalanan biar cepet sampai, biar cepet saya turun gitu. Pokoknya di otak saya yang sekarang ini saya mau cepet-cepet sampai puncak dan saya segera turun. Dan setelah begitu banyak perjuangan melawani rasa takut, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di camping groundnya. Sebenarnya dulu di sini itu ada tulisan camping ground Pal Jepang ya, tapi sekarang tuh saya lihatnya nggak ada. Mungkin udah rusak ya, nggak tahu juga sih. Dan ini seperti bisa kalian lihat ya, ini view-nya cuman kabut aja. Saya nyarinya itu pelang yang camping ground-nya ya, tapi kok saya ketemunya kayak gini, coba astaga, baik uni. Lain yang dicari, lain coba pelang yang didapat, ya udahlah. Saya mau lanjut lagi, mau menikmati keindahan yang ada di sini. Di sore hari kita itu udah bisa tuh menikmati sunset ditemani dengan lautan awan itu kalau cuacanya bagus ya. Sunset dari sini itu cukup bagus sih menurut saya. Terus di pagi harinya itu ada juga sunrise. Tapi di Pal Jepang ini camping groundnya itu agak sempit ya. Dia itu agak memanjang gitu, tapi nggak terlalu luas gitu, nggak kayak bukit-bukit yang lainnya. Terus kalau misalkan kalian mau ke atas juga bisa, yaitu jalanannya yang menuju ke atas. Kalian bisa juga tuh camping di sana itu. Lumayan sih, di atas itu juga ada tempat campingnya. Tentu aja di atas itu juga kalian bisa tuh menikmati keindahan lainnya. Ya lebih maksimal sunset yang kalian nikmati gitu kan. Dan ini bener-bener hari ini saya itu cuma dapat view kabut. Bener-bener full kabut dah. Ya sebenarnya sih saya udah tahu sih bakalan kayak gini view-nya, karena kalau TikTok ya kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih gitu. Ya kayak gini dah view-nya, ya cuman kabut gitu. Ya itu dia kenapa saya itu nggak terlalu suka TikTok ya. Kalau saya itu tim yang lebih suka ngecamp gitu. Karena kalau ngecamp itu ya view yang kita dapatkan itu lebih maksimal, serta kita itu lebih bisa menikmati keindahan alam gitu. Nggak terburu-buru lah gitu kesannya. Kalau boleh tahu kalian itu tim yang mana nih? Tim TikTok atau tim camping? Coba deh pada tulis di kolom komentar biar saya tuh bisa baca-baca gitu kan. Hari ini sebenarnya saya ditemenin sama si beruang ini. Saya nggak bawa si Emon, soalnya si Emon terlalu besar, jadinya saya tinggalin dia di rumah. Jadinya ini si beruang yang nemenin saya ini. Nggak apa-apa lah ya, pada pendakian kali ini yang kita nikmati itu cuman kabutnya aja gitu ya. Nanti lain kali lah ya saya kembali lagi ke Bukit Pal Jepang ini untuk melakukan camping, agar kalian itu bisa melihat keindahan yang ada di Bukit Pal Jepang ini. Dan ini saya mau istirahat dulu ya sebentar sebelum saya melanjutkan perjalanan pulang. Selesai istirahat saya pun segera tuh melanjutkan perjalanan pulang, karena ini itu udah jam 4-an gitu. Dan ini saya menargetkan diri saya itu sampai bawahnya itu sebelum maghrib ya, sekitar jam 5.30 lah gitu. Soalnya ini lumayan panjang juga sih treknya. Tadi pas saya naiknya itu jam 1.30 dan saya sampainya itu di sekitar jam 3.30. Dan ini di jam 4 saya pun langsung tuh bergegas pulang. Saya buru-buru ini, pokoknya saya nggak mau kemalaman gitu di tengah hutan, karena ini ya full hutan, bahaya juga sih. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya mau bergegas pulang dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.